Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ahibati fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan pada kebanyakan obrolan rahasia mereka kecuali yang isinya memerintahkan bersedekah atau memerintahkan kebaikan atau mendamaikan dua pihak yang bertikai. Barang siapa yang melakukan semua itu karena mencari keridhaan Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ayat yang mulia ini menerangkan kepada kita bahwa kebanyakan obrolan rahasia kita, termasuk diantaranya obrolan rahasia adalah obrolan kita di media sosial. Itu kan secara rahasia, yang dalam bahasa Arab disebut dengan najwa, ya, chattingan, japrian, ya, WhatsAppan, ya, dan sebagainya yang dilakukan secara rahasia dari orang ke orang, ya. Kata Allah, nggak ada kebaikan. Yang ada kebaikannya adalah apabila di dalamnya illa man amara bi shadaqah, isinya mengajak manusia bersedekah untuk saudara kita yang membutuhkan, fakir, miskin, yang sedang membangun masjid, yang sedang membangun pondok pesantren, ya, yang ingin membantu lembaga-lembaga yang ingin membantu kaum muslimin di belahan dunia atau di dalam negeri misalnya, baru ada kebaikannya. Au ma'ruf, atau mengingatkan kebaikan, ya, termasuk di dalamnya mengingatkan hari-hari utama. Seperti sekarang kita berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka ketika seorang mengingatkan akan keutamaannya amal saleh yang disyariatkan pada hari-hari ini, barulah ada kebaikannya. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan dua pihak yang bertikai, ya, kemudian dia pun mencoba mendamaikan menggunakan obrolan rahasia WhatsApp dengan japri dan lain sebagainya, ya, kemudian yang tadinya antara dua pihak bertikai jadi baikan, baru ada kebaikannya dengan syarat wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, melakukan semua itu karena mencari keridhaan Allah, ya. Siapa yang melakukannya karena mencari keridhaan Allah, maka kelak, kata Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, Allah akan berikan pahala yang besar kepadanya. Ini menunjukkan bahwa alat komunikasi seperti HP kita itu bisa menghasilkan pahala yang besar, ya. Bagaimana ketika kita gunakan media sosial kita misalnya, ya, untuk mengajak manusia bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan bantuan, ada fakir, ada miskin, ada anak yatim, ya, ada orang yang sedang membangun masjid, ada yakni kegiatan-kegiatan sosial yang butuh, ya, dukungan, sokongan dana, kemudian kita bantu, ya, baru ada kebaikannya, ya. Kemudian juga mengingatkan manusia kepada kebaikan hari-hari utama, ya, seperti 10 pertama bulan Dzulhijjah, menjelang tiba bulan Ramadan diberitahukan keutamaan beramal saleh pada bulan Ramadan, kemudian terkait waktu-waktu utama lainnya, ya, misalnya di bulan Muharram ada puasa Tasu'a dan Asyura, ya, kemudian terkait amalan-amalan yang utama lainnya, ya. Ketika kita mengingatkan kebaikan, maka baru ada kebaikan, baru di situ ada, yakni kata Allah, ada kebaikannya, ya. Au islahim bainan nas, atau mendamaikan dua pihak yang bertikai, baru ada kebaikannya, ya. Nah, kata Allah, siapa yang melakukan sesuatu itu ikhlas karena Allah, bukan agar disebut sebagai orang soleh, bukan agar disebut sebagai ini dia nih orang yang masya Allah tausiahnya isinya bagus-bagus semua, menunjukkan kesolehannya, tapi dia mencari keridhaan Allah, ya, maka bisa, ya, dengan HP-nya itu dia memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah HP kita, media sosial kita untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu mudah sekali, ya, hanya dengan mengetik atau men-share, ya, kebaikan
menginfokan kepada saudara kita amalan-amalan utama kepada saudara kita, ya, ketika orang lain mengamalkannya kita dapatkan bagian pahalanya. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dia akan dapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya. Kalau seseorang berkata, saya tidak bisa membantu orang lain, saya nggak punya harta. Kita katakan, bukankah kita punya tangan yang dengan tangan itu kita bisa ngetik-ngetik, dan bukankah kita punya lisan yang dengan lisan itu kita bisa mengingatkan orang lain untuk membantu. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah engkau orang yang mendustakan agama atau hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong. Jadi nggak ada istilah saya nggak punya harta. Bukankah kita punya mulut yang bisa kita ajak orang lain berdonasi? Bukankah kita punya tangan yang bisa kita ketik kalimat yang membuat orang lain akhirnya mau membantu saudara kita? Maka gunakan semua itu untuk kebaikan, untuk dakwah ilallah, ya, dan untuk yakni men-share, ya, hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana kalau saya nggak punya ilmu? Banyak para ulama, para asatidzah yang mereka punya media, mereka punya situs di internet, mereka juga punya channel di media sosial. Gabung dengan mereka, kemudian bantu share, ya, tausiah mereka atau ilmu yang mereka sebarkan. Kita bantu share, kita dapatkan bagian pahalanya, ya. Au islahim bainan nas, atau kita gunakan juga HP ini untuk mendamaikan dua orang atau lebih yang bertengkar. Cuma ingat, ikhlaskan niat kita kalau ingin mendapatkan pahala. Maka dengan cara seperti ini, ya, HP yang kita miliki akan, ya, membuahkan pahala yang besar buat kita. Di samping itu juga coba ingatkan mereka untuk memanfaatkan waktu, tidak hanya membaca, ya, media sosial atau rosail, ya, rosail an-nas, ya, tulisan-tulisan manusia, atau cobalah baca rosail Allah, ya, tulisan, maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan cuma yang dibaca media sosial, FB, WhatsApp, kemudian Twitter, Line, dan media sosial lainnya, giliran Al-Quran jarang dibaca. Orang yang seperti ini akan menyesal karena banyak waktunya terlewatkan. Padahal kalau dia sempatkan baca Al-Quran, dia bisa mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali sehingga dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang banyak. Ini mungkin sekedar tausiah dan nasihat buat saya sendiri dan buat ikhwah sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.